Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Pengurus dan jemaah Masjid Syuhada 45 Caile, dan lebih khusus lagi saudara-saudaraku dari komunitas Pejuang Subuh Kabupaten Bulukumba yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah di subuh hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan, serta yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah masih diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini, di rumah Allah ini, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh yang alhamdulillah telah kita laksanakan bersama secara berjamaah. Walaupun tantangan sebenarnya sangat berat dan luar biasa, namun saya ingatkan kembali, yang namanya pejuang tidaklah dikatakan sebagai pejuang apabila tidak pernah menghadapi tantangan dan rintangan. Dan tantangan dan rintangan itu ada yang nampak nyata dan ada yang tidak nyata. Contoh, ada teman kita mungkin sampai tengah malam, larut malam duduk di warung kopi, sudah mau balik, tapi temannya menyampaikan, sudah sebentar baru balik, masih panjang waktu. Itu adalah sebenarnya tantangan yang nyata bagi kita. Apalagi yang tidak nyata, bukankah Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, setan mengikat tengkuk atau leher orang yang tidur pada saat tidur, kemudian berkata, tidurlah, malam masih panjang, kemudian mengencangkan ikatan pada leher tengkuk orang tersebut. Dan apabila, kata Rasulullah, dia terbangun, maka terlepaslah satu ikatan itu. Dan apabila dia bangun untuk mengambil air wudhu, maka terlepaslah dua ikatan itu. Dan apabila dia melaksanakan salat subuh, barulah terlepas tiga ikatan. Ini adalah tantangan yang tidak nyata dari setan. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di tempat ini bisa melewati tantangan itu. Dan bahkan kita terlepas dari yang namanya orang munafik, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Imam Albani, askalus salati alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajar. Salat yang terberat bagi orang munafik ada salat isya dan salat subuh. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di tempat ini terlepas dari gelar orang munafik. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna indatas suhuri indallahi isna asara sahran fi kitabillahi yauma halakas samawati wal ard. Kata Allah, sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu ada 12 semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Namun terkadang ada orang yang ditanya, dari mana engkau tahu bahwa jumlah bulan itu ada 12? Jawabannya pasti ada di kalender. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah sudah menetapkan bahwa bulan itu jumlahnya 12 yang diawali dengan bulan Muharram sampai dengan Zulhijjah. Jika kita berbicara tentang penanggalan bulan-bulan Islam, tentunya setiap bulan itu ada kisah-kisah tersendiri yang terdapat di dalamnya.
Jika kita mengingat bulan Ramadan, tentunya kita ingat turunnya Al-Quran yang disebut dengan nuzulul Quran. Jika kita mengingat bulan Muharram, tentunya kita mengingat tahun baru Hijriyah. Jika kita mengingat bulan Rajab, tentunya kita ingat peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menerima salat. Dan alhamdulillah di bulan ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Tentunya kita teringat dengan satu kisah peristiwa, yaitu lahirnya manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada kesempatan subuh kali ini, kesempatan yang sangat singkat ini, kita akan membahas sedikit sekali tentang kisah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita memasuki kisah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita harus tahu dulu urutan nasabnya, karena tidak lahirlah seseorang itu kalau tidak ada nasabnya, siapa bapaknya, siapa kakeknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah anak dari Abdullah anak dari Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib terus naik ke atas, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Kilab, bin Murrad, bin Ka'ab, bin Lu'ay. Kemudian terus naik, bin Galib, bin Pir, bin Malik, bin Nadal, bin Kinana, bin Husaymah, Ilyas, bin Mudlar, bin Nisar, bin Ma'ad, bin Adnan. Dan menurut para pendapat ulama, nasab Rasulullah yang sangat pasti dan sangat jelas yang disetujui kebenarannya adalah sampai keturunannya Adnan. Banyak selisih para ulama tentang kakek-kakek Rasulullah sampai ke Ismail, ke Ibrahim. Namun jika sampai di Adnan, semua para ulama sependapat tentang nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada kesempatan ini kita bahas sampai di kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah anak dari Hashim. Abdul Muttalib ini adalah raja atau pemimpin di kota Mekah pada zamannya. Abdul Muttalib diangkat sebagai pemimpin di kota Mekah, yaitu berawal saat ditemukannya Zamzam yang pernah ditemukan pada saat Ismail dan Hajar. Namun pada saat itu menurut para ulama tertutup mata air Zamzam itu karena kezaliman para umat sebelum sampai kepada Abdul Muttalib. Jadi Zamzam itu pernah tertutup airnya. Namun Abdul Muttalib dalam mimpinya diperlihatkan oleh Allah. Berapa malam Abdul Muttalib bermimpi, selalu dia diberikan mimpi. Namun Abdul Muttalib tidak mengetahui apa arti mimpinya itu. Diperlihatkan dalam mimpinya tentang semut segerombolan semut hitam. Diperlihatkan dalam mimpinya tentang burung gagak yang mematok-matok di tanah. Diperlihatkan dalam mimpinya bahwa Zamzam, namun dia tidak tahu. Namun atas izin dan petunjuk Allah, Abdul Muttalib pun pergi ke sekitar Hijr Ismail, membawa cangkul ditemani dengan anaknya yang bernama Haris. Disitulah dia menemukan kembali setelah menggali sumur Zamzam yang sempat terjadi perdebatan pada saat itu, karena kaum-kaum Quraisy lainnya ingin juga menguasai sumur Zamzam itu. Sampai pada saat itu terjadinya perdebatan, sampai dia pun mencari hakim untuk mengadili siapa sebenarnya yang berhak atas sumur Zamzam ini. Namun ceritanya sangat panjang, kita singkat saja. Tidak usah kita bahas perjalanannya sampai mencari hakim ke kota Madinah, sampai dia kelaparan di jalan. Kita lanjut. Setelah ditemukan Zamzam ini oleh Abdul Muttalib yang ditemani anaknya Haris, pada saat itu seorang raja itu, pada saat itu di Jazirah Arab, nanti bisa senang apabila ada anaknya pelanjut pewaris tahta.
Yang mana pada saat itu Abdul Muttalib cuma punya satu anak, yaitu Haris. Sehingga dia pun bernazar kepada Allah, jika Allah memberiku anak lebih dari 10 atau 10, maka aku akan menyembelih satu orang. Jadi jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seiring dengan perjalanan waktu, Abdul Muttalib diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala anak yang berjumlah 16 orang. 16 orang. Dari 16 orang ini, 6 orang perempuan, 10 orang laki-laki, dan yang bungsu adalah Abdullah, bapak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdul Muttalib pun teringat akan nasarnya. Apabila diberikan anak 10, apalagi ini lebih, maka dia akan menyembelih satu orang. Kemudian pergilah dia ke orang yang pintar, yang kurang lebih disebut dengan dukun. Kemudian bertanya kepada dukun itu tentang perihal nasarnya. Kemudian diundilah dengan batu. Pada saat itu orang masih percaya dukun-dukun, Islam belum ada. Sehingga diundi dengan batu. Setelah diundi dengan nama-nama yang ada di dalam 10 laki-laki ini, jadi yang 10 anaknya Abdul Muttalib itu, di antaranya adalah Haris. Haris, terus ada Hamzah, ada Abbas, ada Abu Lahab, Abu Talib, terus Hijir, Muqaddam, terus 2 lagi yaitu Subair dan Abdullah. Nah, dari 10 anaknya ini diundi. Setelah diundi tetap namanya Abdullah. 2 kali diundi pada saat itu tetap namanya Abdullah. Padahal Abdullah adalah anak bungsu dari Abdul Muttalib, anak yang paling dia sayang. Tapi mungkin dia bilang inilah sudah ketentuan, mungkin karena sudah diundi, sehingga Abdullah pun dibawa ke Mekah. Di sana ada tempat batu, tempat penyembelihan berhala. Di sanalah Abdullah dibaringkan untuk disembelih oleh ayahnya Abdul Muttalib. Namun karena pada saat itu orang-orang Quraisy melihat apa yang akan dilakukan oleh Abdul Muttalib, sehingga menghalanginya, bahwa janganlah engkau menyembelih anakmu, karena yang kami khawatirkan ini adalah menjadi adab dan kebiasaan orang-orang Mekah. Sehingga pada saat itulah Abdul Muttalib mencari lagi orang yang pintar, bertanya, bagaimana kira-kira apa tebusannya jika ada orang yang mau dibunuh, dibatalkan pembunuhannya, apa tebusannya? Datanglah ke orang yang dukung, orang yang pintar, kemudian disampaikan bahwa 1 nyawa tebusannya adalah 10 onta. Kembalilah diundi lagi. Diundi onta dengan Abdullah. Undian pertama tetap Abdullah yang keluar namanya, 10 ekor onta. Kemudian Abdul Muttalib mengundi lagi untuk kedua kalinya, sehingga cukup 20 ekor onta. Ini berlangsung sampai 10 kali, sehingga Abdul Muttalib menyiapkan 100 ekor onta sampai keluar namanya onta, sehingga Abdullah bebas dari penyembelihan. Ini kisah peristiwa bapak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kisah, Abdullah pada saat itu menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aminah, yang kebetulan juga bersambung nasabnya sama dengan Rasulullah yang bertemu dengan kakeknya yang bernama Kilab. Jadi Aminah punya bapak yang namanya Wahab, Wahab punya bapak yang namanya Abdu Manaf, Abdu Manaf punya bapak namanya Sukhra, Sukhra punya bapak yang namanya Kilab. Ketemulah di kakek ketujuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Qusay bin Kilab. Jemaah subuh yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah terjadi pernikahan antara Abdullah dengan Aminah, suatu pekerjaan yang mesti dilakukan oleh Abdullah atas perintah bapaknya untuk berangkat berdagang ke negeri Syam, tepatnya di Palestina dan Syria. Pada saat
Abdullah berangkat berdagang di Palestina dan Syria, Aminah pun mengandung, hamil. Dalam keadaan hamil ditinggalkan oleh Abdullah. Setelah berdagang, Abdullah kembali, tapi dia tidak langsung kembali ke Mekah. Dia kembali ke Madinah, karena turunan dari kakek perempuannya itu banyak orang Madinah. Dia dari nasabnya itu kaum Ansar, dari Madinah. Di Madinah, Abdullah menderita sakit. Diutuslah saudara tertuanya Haris untuk menjemput, namun takdir berkata lain. Dalam sakitnya itu Abdullah meninggal dunia di Madinah. Meninggal dunia di Madinah. Lanjut kisah, Aminah pun mengandung bayinya tersebut seorang diri, tidak ada lagi suaminya. Dalam suatu riwayat dijelaskan ada yang mengatakan 3 bulan usia kandungannya, ada yang mengatakan 6 bulan usia kandungannya. Namun yang jelas adalah pada saat pasukan Abraha al-Asmar datang hendak menyerang di Mekah, ingin menghancurkan Ka'bah yang dikenal dengan pasukan gajah, sehingga itulah sebabnya tahun kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah. 50 hari sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW, Abraha bersama pasukannya, pasukan gajahnya hendak menghancurkan Ka'bah. Sehingga disitulah lahirnya Rasulullah SAW, orang yang kelak akan menjadi nabi dan rasul. Bahkan 600 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah SAW, seorang Nabi Isa alaihi salam, yang mempunyai keistimewaan kelahirannya, yang mempunyai peristiwa keistimewaan tentang kematiannya, bahkan punya keistimewaan tentang mukjizatnya. Dan di antara keistimewaan mukjizatnya itu tetap menaruh harapan bahwa akan lahir seorang nabi yang melebihi keistimewaannya Nabi Isa, nabi yang sangat istimewa, yaitu baginda Rasulullah SAW. 600 tahun sebelum Rasulullah SAW, Nabi Isa sudah mengabarkan kepada umatnya akan lahirnya seorang nabi. Tepat di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun 571 Masehi, tepatnya di hari Senin, lahirlah seorang yang bernama Muhammad. Setelah lahir Muhammad ini, siapa yang memberi nama Muhammad? Karena pada saat itu di Jazirah Arab belum ada yang namanya Muhammad. Dibawalah oleh neneknya Abdul Muttalib, digendong di Ka'bah. Digendong di Ka'bah itu sehingga teringatlah sesuatu waktu di mana Abdul Muttalib pernah bersama 3 orang sahabatnya pergi bersafar jalan-jalan ke negeri Sam, bertemu seorang pendeta Nasrani. Kemudian pada saat itu Abdul Muttalib bersama dengan 3 orang sahabatnya, Sulaiman, Hulail, dan Himron. Pada saat itu ditanya oleh pendeta Nasrani, saudara ini dari mana? Kemudian dijelaskanlah bahwa saya ini berasal dari Jazirah Arab, Mekah. Apa kata pendeta tersebut? Di tempat kalian nanti akan lahir seorang nabi dan rasul yang bernama Muhammad. Teringat Abdul Muttalib pesan seorang Nasrani pada saat itu di negeri Sam. Dan di antara 4 orang ini Abdul Muttalib dengan sahabatnya ini, Abdul Muttalib yang pertama memiliki cucu, sehingga disitulah dia katakan Muhammad
memberi nama cucunya Muhammad karena dia melihat ada tanda-tanda kebesaran pada cucunya tersebut. Lanjut kisah, saya singkat saja, sudah lewat ini 10 menit. Lanjut kisah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Setelah lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya ditinggalkan oleh Abdullah dengan satu rumah dan seorang budak yang bernama Ummu Aiman. Itulah yang membantu pada saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang membantu kelahirannya, yaitu ada orang tua ibunda Abdul Rahman bin Auf yang bernama Syifa. Itulah yang menggendong pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat lahir. Kebiasaan orang-orang di tanah Mekah, apabila anaknya lahir biasanya disusui sama orang lain. Pada saat itulah datang dari Bani Sa'ad mencari anak-anak yang hendak disusui. Biasanya kalau dia mencari anak-anak yang hendak disusui, yaitu harapannya untuk mendapatkan imbalan uang dari orang tua dari anak tersebut. Karena mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tuanya sudah tidak ada, sudah yatim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah yatim, sebagaimana di dalam surah Ad-Duha Allah berfirman, "Tidakkah engkau dilahirkan dalam keadaan yatim dan dia menolongmu? Alam yajidka yatiman fa'awa." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan yatim, tidak ada bapaknya. Kemudian lanjut kisah, setelah itu tidak ada yang mau mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyusui. Ada seorang dari Bani Sa'ad yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dialah yang mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusui Rasulullah. Kurang lebih 2 tahun dia menyusui Rasulullah, mengembalikan kepada ibunya, dia meminta lagi untuk melanjutkan menyusui sampai dengan usia 6 tahun. Dan setelah 6 tahun dikembalikan kepada ibunya. Tidak lama kemudian ibunya pun meninggal dunia. Dirawatlah oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib pun meninggal sehingga diambil oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib lah yang mengajarkan. Namun mesti diingat bahwa di antara 10 saudara dari Abdullah ini, anak dari Abdul Muttalib, ya, ada 6 orang yang tidak mendapatkan masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 orang yang mendapatkan masa kenabian. Namun di antara 4 orang itu ada yang mati dalam keadaan kafir dan 2 orang mati dalam keadaan Islam. Siapa beliau? Yang mati dalam keadaan Islam adalah Hamzah bin Abdul Muttalib dan Abbas bin Abdul Muttalib, sementara yang mati dalam keadaan kafir adalah Abu Talib dan Abu Jahal atau Abdul Uzzah. Saya rasa inilah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf kalau saya lanjutkan kisahnya tidak akan selesai sampai pagi. Jadi insya Allah mungkin dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan. Saya rasa cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.